Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu minggu ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, minggu kemarin itu kita bertemu di bab 1 ya. Dan kalian ada tugas mengenai tujuan khusus dan fungsi serta prinsip administrasi sarana dan prasarana kantor. Nah, terima kasih ya sebelumnya kalau kalian sudah mengumpulkan tugas lewat WA ataupun lewat Sabah Banten langsung. Benar-benar kalian itu bertanggung jawab sudah mengumpulkan tugasnya. Terima kasih. Tidak sampai di situ juga, Ibu akan menjelaskan mengenai tugas yang kemarin. Oke, yang pertama adalah tujuan khusus dari administrasi sarana dan prasarana kantor. Ya, tujuan khususnya itu antara lain ada 5 ya. Nah, bener nggak nih kalian kemarin tuh mengumpulkannya? Tujuan khususnya ada 5. Yang pertama adalah mampu menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Nah, ketika kalian sudah mempelajari tentang administrasi sarana dan prasarana kantor, kalian nanti pastinya akan tahu bahwa ya administrasi Sapras itu tujuan khususnya adalah biar kita mampu menyiapkan data dan informasi. Untuk apa? Untuk menentukan dan menyusun atas rencana kebutuhan barang. Jadi kalau kita butuh barang itu tidak hanya langsung kita beli, tapi kita juga harus merencanakan. Yang kedua, mampu memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengadaan barang. Ini berkaitan dengan tujuan khusus yang pertama tadi ya. Lalu yang ketiga, mampu memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang. Nah, ketika barang itu udah ada, lalu bisa melihat keadaan dari barangnya. Contohnya adalah barang yang tersedia telah rusak, tua, atau mengalami kelebihan atau kekurangan stok. Nah, informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan nih dalam pengambilan keputusan perusahaan. Misalkan apakah keputusannya itu untuk mengurangi, menambah, atau melakukan upaya pemeliharaan barang lagi. Nah, itu contohnya dari tujuan khusus, yaitu yang ketiga, yaitu mampu memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang. Keadaannya barang itu apakah rusak, tua, atau lebih, atau kurang. Itu kalau kita ada administrasi Saprasnya itu nantinya akan bisa memberikan data dan informasi. Lalu tujuan khusus yang keempat adalah mampu memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Ya. Nah, kalau ada data dan informasi dari administrasi Sapras itu nantinya kita jadi mudah nih dalam mengawasi dan mengendalikan barang. Ini terkait dengan tujuan dari yang ketiga tadi. Ya, misalkan nih ada kelebihan barang. Nah, nanti kita keputusan perusahaannya itu beli lagi atau enggak, itu nanti akan tahu. Kalau misalkan informasinya itu kelebihan barang, berarti apa keputusan perusahaan? Tidak akan membeli. Ini bisa menjadikan tujuan dari pengendalian barang. Lalu yang kelima, mampu memberikan data dan informasi dalam rangka kontrol serta evaluasi sarana dan prasarana dalam perusahaan. Nah, ini administrasi Sapras itu memberikan data dan informasi lagi nih, tapi untuk apa? Untuk mengontrol. Bukan hanya mengontrol, tapi evaluation, ya, mengevaluasi sarana dan prasarana dalam perusahaan. Apakah yang digunakan sarana dan prasarananya itu sudah tepat sasaran atau efektif dan efisien. Nah, administrasi Sapras itu bisa digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi. Itulah tujuan khusus dari administrasi sarana dan prasarana kantor. Yang kalian kerjakan kemarin sudah betul kan? Ya, hebat kalian ya. Lalu yang kedua, tugas yang kedua adalah apa sih fungsi dari administrasi sarana dan prasarana kantor? Untuk fungsi ini ada beberapa ya. Ada
6 fungsi dari administrasi sarana dan prasarana kantor. Yang pertama adalah mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. Tentu karena apa? Kita terencana. Ya, jadi kalau terencana itu akan lebih mudah untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Ya, produktivitas itu artinya apa? Kita lebih produktif. Karena apa? Ya, itu tadi administrasi sarana dan prasarana kita itu jelas. Lalu yang ketiga, meningkatkan hasil kerja yang berkualitas dan terjamin. Ini pasti ya, karena sudah terencana tadi itu, udah terencana, sudah jelas. Nah, tentunya ya fungsinya apa? Untuk meningkatkan hasil kerja yang berkualitas. Tidak hanya produktivitas kerja saja, tapi juga berkualitas. Lalu yang keempat, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan aktivitas di kantor. Ya, ini tentu saja ya, memberi dan melengkapi fasilitas. Nah, lalu yang kelima, menimbulkan rasa nyaman dan puas bagi pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan. Ini terkait ketika nanti ada yang kurang, ada yang lebih, tapi terus langsung istilahnya gerak cepat karena kita bisa mengontrol maupun mengevaluasi. Tentunya nantinya pekerjaannya akan lebih nyaman dan puas. Lalu yang terakhir adalah fungsinya untuk memberikan kontribusi yang optimal terhadap instansi baik pemerintah maupun swasta. Nah, inilah keenam fungsi dari administrasi sarana dan prasarana kantor. Semoga yang kalian kerjakan kemarin itu benar ya. Oke, terima kasih. Lalu yang ketiga, tugas yang Ibu berikan adalah mengenai apa? Iya, betul, mengenai prinsip-prinsip administrasi sarana dan prasarana kantor. Prinsipnya itu ada 5. Ya, prinsipnya ada 5. Memang referensi dari yang lainnya itu ada yang lebih dari 5. Ya, tapi yang paling penting itu adalah 5. Ya, yang pertama ada apa? Prinsip pencapaian tujuan. Apa sih itu prinsip pencapaian tujuan? Ya, prinsip pencapaian tujuan ya. Nah, administrasi sarana dan prasarana itu dapat berhasil dilaksanakan jika semua fasilitas yang digunakan, yang disediakan itu siap digunakan. Nah, tersedianya fasilitas ini siap guna itu akan meningkatkan apa? Efektivitas kerja dan memperlancar tercapainya tujuan perusahaan. Masih ingat apa itu tujuan perusahaan? Ya, tujuan perusahaan adalah untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan, ya. Lalu yang kedua, prinsip efisiensi. Apa sih prinsip efisiensi itu? Nah, prinsip itu maksudnya adalah penggunaan semua fasilitas dilakukan dengan perencanaan yang dilengkapi dengan petunjuk teknisnya, ya. Hal tersebut dilakukan agar apa? Kegiatan yang menggunakan segala fasilitas tersebut tepat sasaran dan mengurangi pemborosan. Nah, tentunya ini nanti akan lebih efektif biar tidak boros. Ini terkait dengan tujuan khusus dari administrasi sarana dan prasarana. Lalu yang ketiga, prinsip administratif. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya adalah pengelolaan perlengkapan sarana dan prasarana. Ya, harusnya itu selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pihak berwenang, ya. Selain menjaga agar kegiatannya berlangsung sesuai dengan aturan hukum, hal tersebut juga akan meningkatkan kredibilitas perusahaan sebagai pihak yang menjalankannya. Kredibilitas itu apa sih? Kredibilitas adalah kepercayaan, ya. Nah, ini kredibilitas ini sangat penting untuk perusahaan karena perusahaan itu bisa dipercaya oleh pihak-pihak yang memang berwenang untuk perusahaan tersebut. Ya, misalkan ada konsumen, ada klien, itu nanti perusahaan agar terlihat kredibel atau bisa dipercaya.
Lalu prinsip yang keempat adalah prinsip kejelasan tanggung jawab. Maksudnya apa nih? Nah, di perusahaan itu harus bisa menguraikan dan mendeskripsikan tugas serta tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana perusahaan secara jelas. Ya, harus jelas nih yang terlibat itu siapa aja. Sebagai contoh nih, pihak-pihak yang ditunjuk untuk mengawasi, mengelola, memelihara sarana, itu misalkan ada gedung perkantoran, harus mengetahui secara pasti nih tugas dan pembagian kerja mereka. Jangan sampai pekerjaan yang dibebankan saling double job ya, tumpang tindih sehingga membawa kerugian. Nah, kerugian dari akibat yang tadi itu jadinya apa? Beban pekerjaan yang tumpang tindih itu tidak hanya dirasakan oleh pihak yang mengerjakannya saja, tapi juga perusahaan yang kehilangan apa? Terutama waktu dalam pengerjaan tugas tersebut. Ya, jadi kejelasan tanggung jawab itu harus jelas dan detail agar apa? Tidak double job atau pekerjaannya itu tumpang tindih. Kalau pekerjaan tumpang tindih nanti akan ada pemborosan waktu. Ingat, dalam perusahaan itu adalah waktu adalah uang ya. Lalu prinsip yang kelima adalah prinsip kekohesifan. Mungkin beberapa kalian itu baru dengar apa artinya kekohesifan ya. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya adalah manajemen perlengkapan di kantor itu harus terrealisasikan dalam proses kerja kantor yang kompak. Meskipun nih seluruh pihak yang terlibat itu telah mendapat tugas dan tanggung jawab masing-masing, tapi kerjasama yang baik tetap diperlukan untuk memastikan semua fasilitas terpelihara dengan baik dan menciptakan suatu tim kerja yang solid. Ya, jadi kekohesifan itu maksudnya seperti itu. Ada semuanya itu harus kerja dengan kompak ya, walaupun punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, itu kelima prinsip dari administrasi sarana dan prasarana kantor. Nah, setelah kalian mempelajari apa itu sarana dan prasarana, ya tujuannya memang kalian itu paham mengenai apa itu sarana dan prasarana. Bedanya itu apa? Nah, semoga pembelajaran kita itu kalian jadi tahu apa itu bedanya sarana dan prasarana. Untuk lebih memperjelas lagi ya tentang bab 1, Ibu ada sedikit tugas nih buat kalian ya. Tugasnya apa ya? Kalian masing-masing itu melakukan pengamatan mengenai apa? Tentunya mengenai sarana dan prasarana ya yang ada di sekolah kalian. Tidak perlu ke sekolah kalian bisa membayangkan saja kan kalian sudah 1 tahun ada di sekolah SMK 1 Malingping. Pastinya kalian sudah hafal dong mana yang termasuk objek-objek yang akan kalian amati ya. Ada gedung, ada kelas, ada meja, ada kursi, komputer, apalagi tuh ya. Nah, tugasnya adalah kalian menentukan objek yang termasuk dalam kategori sarana dan objek yang termasuk ke dalam kategori prasarana. Nah, jangan sampai nggak bisa ya. Kalian pasti hafal yang ada di sekolah itu apa saja. Selengkap mungkin, sebanyak mungkin. Semakin kalian detail, semakin kalian banyak menganalisa, itu akan semakin hebat dalam penilaian Ibu. Oke? Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.